Bionis TV akan merangkum berita-berita terpopuler pekan ini. Mulai dari temuan mayat dalam rum hingga dolar turun Rp8.170 per US dollar. Ini dia beritanya. Berita temuan mayat perempuan dalam rum yang terkubur di sebuah perkebunan kopi di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, menjadi berita paling terpopuler dalam pekan ini. Bagaimana tidak? Mayat perempuan tersebut belakangan diketahui bernama Ayuni, berusia 35 tahun dan tercatat sebagai warga Tanah Abu atau Lintang. Jasad korban ditemukan pada Kamis 30 Januari 2025, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Temuan tersebut menghebohkan warga sekitar, lantaran jenazah Ayuni dikubur dalam sebuah drum, kemudian ditimbun menggunakan tanah lalu dicor semen. Reja Kampung Uning Teritit, Rawakim mengatakan, awalnya dia mengetahui informasi itu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dia diberitahu oleh pihak keluarga suami korban jika ada tanda-tanda galian aneh di kawasan perkebunan tersebut. Usai mendengar informasi itu, Rawakim langsung mendatangi lokasi tempat kejadian perkara dan kemudian melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian setempat. Setelah kepolisian datang langsung melakukan penggalian, awalnya tampak tertimbun tanah, kemudian cor semen dan ditemukan sebuah drum yang di dalamnya terdapat mayat perempuan. Menurut Rawakim, korban tinggal bersama suaminya di Kampung Uning Teritit sekitar 1 km dari TKP. Saat penggalian, suami korban tidak berada di tempat, hanya pihak keluarga suaminya. Berita kedua terpopuler yaitu tentang KPK periksa 2 saksi terkait perkara korupsi 1,2 triliun rupiah di ASDP Ferry. Satu di antaranya petinggi PT ESDP Indonesia Ferry Persero. Mereka dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi pada Jembatan Nusantara oleh PT ASDP sejak 2019 hingga 2022. Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih. Kedua orang itu adalah Aldo Yohanes Momo, bekas Vice Presiden Keuangan 2021-2022, dan Deden Irawas S., seorang penilai publik. Pemeriksaan keduanya adalah bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi 1,2 triliun yang berlangsung sejak 11 Juli 2024. Sejak Oktober hingga Desember 2024, penyidik KPK menyita sejumlah aset tanah dan bangunan, termasuk 23 bidang tanah dengan nilai sekitar 1,2 triliun rupiah. Aset itu tersebar di Bogor, Jakarta, dan sejumlah daerah di Jawa Timur. KPK juga mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri terhadap 4 tersangka. Namun hingga saat ini lembaga itu belum mengumumkan identitas keempat tersangka. Status tersangka itu dideklarasikan sendiri oleh para tersangka saat memperadilankan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan menolak gugatan mereka. Keempat tersangka itu adalah Aji, pemilik PT Jembatan Nusantara Group, Ira Puspadewi, bekas Direktur Utama ASDP, Hari Muhammad Adi Caksono, bekas Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, dan Muhammad Yusuf Hadi, bekas Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP. Berita terpopuler lainnya tentang musim durian di Bener Meriah. Per buahnya dijual mulai Rp25.000 hingga Rp80.000. Panen durian terjadi di 2 kecamatan, yaitu Gajah Putih dan Timang Gajah. Petani mulai menjajakan duriannya di Jalan Lintas Nasional Birun Takengon untuk dijual. Buah berduri itu tampak mulai berjejer dari Kampung Blangrongka sampai Kampung Timang Gajah 1, Kecamatan Gajah Putih hingga Kecamatan Pintu Rimegayo. Tak hanya di Jalan Lintas Nasional, buah durian juga dijajakan di jalan masuk arah perkampungan Digul, Timang Gajah. Bang Badur, pedagang durian di kawasan Jalan Digul mengatakan harga tergantung besar kecilnya buah durian, mulai dari Rp25.000 hingga Rp80.000. Selain dari kebun sendiri, Bang Badur mengaku memperoleh durian dari pemilik-pemilik kebun durian dari kawasan Timang Gajah dan sekitarnya, termasuk dari Gedung Tengah. Menurutnya musim panen durian kali ini tidak seperti tahun sebelumnya bisa sampai bulan Mei. Namun kali ini diperkirakan bulan Februari durian sudah habis dipanen. Berita terpopuler keempat yaitu soal mantan Kepala Sekretariat Baitulmal Kabupaten Aceh Tengah, Hairul Munadi, didakwa melakukan korupsi pembangunan fasilitas tempat wudhu dan MCK Masjid Agung Hurama Takengon. Dakwaan tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Ahmedi Afdal Ramadan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada Kamis 30 Januari 2025. Selain Hairul Munadi, 3 terdakwa lainnya turut didakwa dalam kasus yang sama,
yakni Hamzah selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, Jimet peniru sebagai pelaksana, dan Ziaul Haq sebagai konsultan pengawas. Dalam dakwaannya, JPU menyebutkan bahwa keempat terdakwa diduga merugikan keuangan negara sebesar 294 juta rupiah dari total anggaran 1,7 miliar yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah tahun anggaran 2022. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan tempat wudhu atau MCK, pembangunan plaza batas suci, rehabilitasi MCK menjadi kamar imam dan muazin, serta penataan landscape Masjid Agung Ruhamah yang kemudian disalahgunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi. Berita terpopuler kelima yaitu tentang harga tukar dolar turun menjadi Rp8.170. Turunnya harga dolar tersebut menghebohkan sejumlah warga karena kejadiannya di tengah ketidakpastian harga dolar. Kemudian turun secara mendadak. Tidak tanggung-tanggung, Sabtu 1 Februari 2025, Google merilis harga $1 Amerika Serikat mencapai Rp8.170. Padahal sebelumnya, nilai tukar $1 Amerika Serikat mencapai Rp16.000. Penurunan hingga 50,4% ini benar-benar menunjukkan anomali karena harga dolar Rp16.000 bertahan lebih dari 6 bulan. Belum ada keterangan resmi dari Bank Indonesia terkait hal ini. Sejumlah situs informasi kurs juga masih menayangkan harga dolar lama, yaitu Rp16.000 per 1 US dollar. Belakangan terungkap nilai tukar dolar yang tertera di Google pencarian itu turun karena sistem pencarian Google mengalami error. Informasi dari sumber AJNN di Bank Indonesia menyebutkan harga dolar Amerika Serikat masih bertahan di Rp16.000 per US dollar. Menurutnya harga dolar turun yang ditayangkan di Google karena Google error.